Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini, makanan yang sesungguhnya untuk kerohanian kita. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan saat pagi hari ini adalah jangan terjebak. Saya ambil ayat firman Tuhan dari cerita Simson, yaitu di dalam Hakim-Hakim 13 sampai 16. Tapi ayat yang akan kita baca saat ini adalah Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, kita tahu cerita tentang Simson. Dia adalah salah satu hakim yang ditugasi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin yang menindasnya pada waktu itu. Simson ditentukan Tuhan untuk menjadi nasir yang harus hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ia harus hidup kudus dan mengabdikan diri sepenuhnya pada Tuhan, sehingga Roh Tuhan tinggal padanya. Kita tahu bahwa Simson diberikan kekuatan yang super oleh Tuhan, dan beberapa peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan tentang kekuatan Simson. Simson pernah mencabik-cabik seekor singa muda di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Simson pernah membunuh 30 orang di Askelon untuk menepati janji teka-teki yang dia tanyakan kepada orang Filistin dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-19. Lalu Simson juga pernah membunuh 1000 orang Filistin karena kemarahannya akibat istrinya diberikan kepada orang lain dalam Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-15. Simson juga pernah mencabut pintu gerbang kota dan membawanya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ketiga. Yang terakhir, di lembah Sorek, Simson membuka ikatan tali busur, tali baru, dan tenunan rambut dengan lungsin dan patok. Nah, saudara, itulah daftar kekuatan, daftar peristiwa yang menunjukkan kekuatan Simson yang sangat super ya. Simson dianugerahi Tuhan dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi Simson terjebak oleh bujuk rayu istrinya yang merupakan bangsa Filistin. Hal ini menyebabkan karena terjebak bujuk rayu itu membuat Simson menjadi tidak taat kepada Tuhan, dan dia tidak lagi menjaga kekudusan. Akibatnya adalah Roh Tuhan mundur dari diri Simson dan meninggalkannya. Dan kita tahu akhir dari cerita hidup Simson adalah satu peristiwa yang fatal, yaitu Simson ditangkap dan kedua matanya dicungkil, dia dirantai, dipenjarakan, dan Simson menjadi olok-olokan orang Filistin. Bapak, Ibu, Saudara, dari peristiwa cerita Simson ini kita bisa belajar bagaimana seharusnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Simson dianugerahi Tuhan dengan kekuatan. Simson dianugerahi Tuhan, Roh Tuhan untuk tinggal padanya, supaya dia menjadi nasir Tuhan, untuk dia bisa memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Kita juga anak-anak Tuhan
kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk kita menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan dosa. Kita dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini supaya kita menjadi alat Tuhan untuk bisa menyelamatkan dunia ini, memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya dunia ini boleh melihat jalan keselamatan. Tapi jangan kita seperti yang sudah dilakukan oleh Simson. Dia terjebak oleh bujuk rayu istrinya. Di sini ini adalah gambaran dosa, ya. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan kita terjebak oleh iming-iming dosa yang secara tidak kita sadari itu akan menggiring kita untuk kita ini menjadi tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak menjaga lagi kekudusan hati kita, dan tanpa kita sadari lambat laun hidup kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya roh Tuhan tidak lagi tinggal dalam hati kita. Kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tanpa ada roh Tuhan di dalam kita, hidup kita tidak berarti apa-apa. Saudara, Simson tidak taat. Sudah ada batasan-batasan yang Tuhan berikan untuk dia sebagai nasir Allah, supaya dia bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Filistin. Tapi Simson tidak mempergunakan itu dengan baik, dia tidak menjaganya. Salah satu syarat yang Tuhan berikan adalah dia tidak boleh beristrikan bangsa Filistin. Tapi Simson tidak taat. Ketidaktaatan ini menjadi celah iblis untuk menggiring Simson mengalami satu peristiwa yang fatal dalam kehidupannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai saat ini, kita ada dalam keadaan yang baik, itu adalah satu rencana Tuhan. Tuhan masih mempunyai maksud besar dalam kehidupan kita untuk kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Apa peran saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini? Sudahkah kita menjadi berita-berita Injil Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus? Ataukah kita memberikan celah kepada iblis? Kita membiarkan diri kita terjebak oleh bujuk rayu dosa di sekitar kita. Mungkin iblis tidak menawarkan hal-hal yang secara kasat mata, ya saudara, tapi mungkin lewat pikiran, lewat apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Tanpa sadar kita ini sedikit demi sedikit digiring untuk kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kita mempunyai pola pikir yang itu sama saja. Jadi sepertinya membiarkan dosa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, kita tetap harus waspada sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bisa mengenali. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa mengenali apakah hal ini sesuatu hal yang kita hadapi itu akan menggiring kita keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan atau tidak. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan ini mengingatkan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis bekerja keras hari-hari ini untuk menggiring kita anak-anak Tuhan supaya kita jatuh dalam dosa tanpa kita sadari. Berhati-hatilah, tidak ada seorang pun anak-anak Tuhan yang kebal terhadap dosa, ya saudara. Tapi kita harus terus berjaga-jaga dan waspada. Minta Roh Kudus terus aktif berbicara dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus itu bersuara dalam diri kita, dalam hati kita, mungkin lewat renungan-renungan firman Tuhan yang kita baca, mari
kita mau lembutkan hati kita untuk Tuhan membentuk hidup kita. Hari-hari kita tidak banyak, tidak panjang, saudara. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu biar kita terus semakin waspada, menjaga diri kita supaya kita jangan ketinggalan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali atau pada saat Tuhan memanggil kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita terus hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita ada hal-hal yang mendorong kita untuk kita melampiaskan ego kita, melampiaskan kemarahan kita. Mungkin kita ada di posisi yang benar sebenarnya, tapi mari firman Tuhan katakan jangan turuti hawa nafsu. Jangan sampai kemarahan kita membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi mari kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan yang menggemburkan hati kita, menghancurkan setiap ego, menghancurkan setiap hawa nafsu kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi sebaliknya, hidup kita terus sesuai dengan rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Kita ada untuk kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kalau Tuhan sedang mengajar kita sesuatu hari-hari ini, mari kita mau belajar taat, dengar suara Tuhan, dan biar hidup kita menjadi hidup yang menjadi terang, menjadi garam, sehingga orang lain bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka lewat hidup masing-masing kita secara pribadi. Sekian renungan firman Tuhan sarapan saat pagi hari ini. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.